Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kubu semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel jadi Eti. Baik sob, kali ini saya hadir di hadapan sobat-sobat semua. Di depannya akuarium ada ikan mas koki dan ada ikan arwana belitung atau kelesa. Baik sobat-sobat, saya akan menjawab daripada request ya sobat di kolom komentar tentang bagaimana simpelnya filter yang sederhana namun membeningkan air. Oke, kita jawab tuntas nanti ya. Baik sobat, intro dulu. Baik sobat-sobat semua, ini mengapa sih? Nah, ya. Atau bagaimana sih Om? Tolong dong. Filternya sederhana, tetapi airnya bisa jernih gitu ya. Baik, saya punya filter kebetulan ini di belakang saya. Ini ada filter dua jenis ya. Ini yang satu toples plastik, yang ini box filter. Kalau saya kan ini box filter ya, ya. Kemudian ini toples plastik. Nah, bagaimana airnya jernih Om ya, tapi simple gitu, filternya simple ya, nggak ribet-ribet. Nah kan gitu kan ya, intinya begitulah pokoknya. Coba saya screenshot nanti ya, tapi saya sudah nangkap intinya begitu. Baik sobat-sobat semua, sekarang saya akan perlihatkan dulu ini filter toples ya. Kebetulan ini sedang nganggur nih. Ini sudah kelihatan ya dari transparan ya. Nah toples plastik ini saya bikin dan saya modifikasi sendiri ya, dengan keluaran lubangnya ada dua ya, ini satu ya, ini satu. Kalau tanya soal cara pembuatannya, ada kontennya, ada, silakan scroll saja ya, pembuatan filter toples plastik. Nah sobat-sobat semua ya, ini airnya jernih nih, hasilnya airnya jernih nih ya. Kemudian apa sih yang membuat bisa air jernih begitu ya dengan filter yang toples plastik ini? Sederhana sebetulnya sobat-sobat semua. Ini kalau sobat perhatikan nih isinya ya, ini kapas ya, kapasnya juga ada kayak begini-begini nih ya. Kemudian ini ada jab mat ya, ada jab mat juga ya. Kemudian di sini ya, ini banyaknya biobolnya nih ya, ini biobol ya. Nah, kok bisa jernih Om? Nah, ya jernih karena dia airnya sudah matur, airnya sudah matang sobat ya. Jadi dibantu, kalau sobat ingin jernih, dibantu dengan EM4. EM4 tahu ya? Ya sobat ya, ini dibantu dengan bakteri starter E4 nih ya. Nah, boleh saya, ini E4 ya, yang aerob ya. Ini yang anaerob, ini yang oksigenik ya. Boleh juga saja digunakan ya, untuk membantu cepatnya proses pembeningan air di akuarium kita ya. Nah tapi dengan catatan nanti airnya matur dulu, dia airnya tua dulu ya, ada kontennya ya. Airnya tua dulu, dengan air tua itu, air matur itu, nah bisa membeningkan akuarium kita, air akuarium kita. Kenapa bisa membeningkan air akuarium? Karena dengan bantuan bakteri baik ya, bakteri pengurai yang akan menguraikan zat-zat yang juga akan mengakibatkan ikan kita, termasuk amoniak di dalamnya, kotoran-kotoran ikan ya, yang diuraikan oleh bakteri starter, yang diuraikan oleh bakteri pengurai dengan bantuan bakteri starter ya. Nah, kalau kita masukkan bakteri starter tadi ya, seperti E4, nah dia akan menguraikan kotoran-kotoran ya, partikel-partikel yang ada di dalam akuarium ini, sehingga nanti airnya nih kinclong seperti ini nih ya. Nah ini yang disebut dengan air matur, yang disebut air yang sudah tua sobat-sobat semua ya. Air matur, air yang sudah tua, itulah yang bisa menjadi membeningkan air akuarium dengan bantuan bakteri pengurai tadi. Nah kalau kita yang mau secara alami, kita butuh waktu 2 minggu untuk menumbuhkan bakteri pengurai di dalam air akuarium kita ya. Karena dengan bantuan makhluk hidup ini, nah bisa membeningkan air akuarium kita sobat. Jadi filter, nah sekarang filternya. Jadi filter ini ya, filter ini maupun filter yang ini ya, ini adalah wadah ya, untuk menampung ya, untuk menampung bakteri pengurai agar dia bisa berkoloni
di dalam ekosistem akuarium. Misal dia bisa lengket di biobol di sini, ya, sebagai tempat dia hidup nanti, ya. Nah, tempat rumahnya nanti ini. Juga dia bisa nempel di sini, ya, di Jatmat, ya. Juga dia bisa nempel di ini, di kapas. Juga dia bisa nempel di ini, karang jahe. Nah, ini karang jahe ini sama dengan ini fungsinya nih, ya, sebagai media biologis. Sama dengan biobol, ya, ini karang jahe. Ya, sobat, ya. Jadi dengan pori-pori seperti ini, nah dia bisa bakteri pengurai itu bisa berkoloni di sini, ya, dengan dibuatnya seperti ini, ya, seperti garis-garis, ya, yang dengan kedalaman tertentu. Nah, ini membuat bakteri pengurai bisa di situ. Di sini juga ada, ini selaku media mekanis, ya, juga dia berpori, dia bisa nempel. Cuman dia sifatnya sementara. Kalau bakteri pengurai ada di sini sifatnya sementara, karena ini nanti akan kita cuci, sobat. Nah, banyak juga pertanyaan sobat-sobat semua, kapan sih seperti Jatmat maupun kapas dicuci? Ya, kalau sudah kotor kita cuci. Dan waktu kita mencuci, otomatis kan kita remes-remes dan kita cuci, kita bersihkan, ya. Otomatis bakteri pengurainya akan hilang. Tetapi kalau di sini dia tidak akan hilang karena dia ada di kedalaman lubang-lubang ini, lubang-lubang seperti bandar ini, ya. Seperti parit-parit begini, ya. Nih, ya. Nah, kemudian juga kalau di karang jahe juga, ya. Nah, di karang jahe juga dia di pori-porinya itu, dia di kedalaman pori-porinya ini. Dia berkoloni di situ, ya. Jadi ini membersihkannya seperti biobol tadi. Kalau membersihkannya, sobat-sobat, ya, kita akan membersihkannya hanya lumut-lumut di luar, tapi kita tidak sampai kedalaman-kedalaman lubang-lubang atau bandar-bandar ini, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sehingga bakteri pengurainya tidak hilang. Tapi kalau yang ini dia akan hilang karena sifatnya hanya sementara. Makanya ini bukan disebut dengan media biologis, kan dia sifatnya sementara. Media biologis itu khusus tempat dia permanen seperti biobol, bioring, batu karang jahe, karang jahe, kemudian biorok, ya, kristal bio. Nah, banyak macam lah itu yang media biologis. Nah, jadi dibantu oleh bakteri pengurai atau bakteri baik yang ada di filter akuarium kita. Itu, ya, sobat. Nah, jadi harus air matur dulu. Air matur disebabkan oleh bakteri pengurai yang menguraikan zat-zat atau partikel-partikel yang tidak berguna di dalam air akuarium kita untuk menjadi tidak membahayakan buat ikan-ikan kesayangan kita, ya. Nah, itulah simpel sekali. Kalau kita cukup hanya Jatmat atau kapas, kemudian ada arang aktif. Kalau ada arang aktif, ini kebetulan sini ada arang aktifnya. Ada arang aktif, pakai arang aktif sebagai media kimiawi, kemudian media biologis, yaitu karang jahe, biobol, bioring, ya, dan lain-lain. Demikian, sobat, ya. Samalah juga dengan yang ini. Ini juga begini juga, ya. Isinya ya begitu juga, ya, sobat, ya. Jadi simpel sebetulnya. Demikian, sobat-sobat semua. Semoga bermanfaat, terutama sobat-sobat mulai yang bertanya juga. Semoga bisa menonton konten ini dan bisa terpenuhilah keinginannya untuk filter yang simpel sederhana namun membuat air akuariumnya kinclong. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Heri, walau muwaffiq ila aumin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.